Pemilu tahun 2019 yang menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota DPR, DPD, DPR di provinsi dan kabupaten kota secara serentak. Sebagai salah satu tonggak sejarah pemilu di Indonesia, pada pemilu tahun 2019 inilah pemilu pertama kali dilaksanakan secara serentak. Untuk mengetahui apa saja tugas KPPS pada pemilihan umum tahun 2024, berikut selengkapnya. Hal yang pertama yang harus dilakukan KPPS adalah mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, serta nama TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya paling lambat 5 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Pengumuman sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan cara menggunakan pengeras suara di tempat-tempat ibadah, menempel di papan pengumuman, dan atau bentuk pengumuman lain yang lazim digunakan di desa kelurahan setempat. Kedua, tugas KPPS selanjutnya adalah menyampaikan C pemberitahuan. Dalam kegiatan ini, KPPS harus mendokumentasikan penyampaian formulir model C pemberitahuan kepada pemilih. Dokumentasi tersebut bisa berupa video maupun foto yang akan disampaikan kepada PPS bersamaan dengan rekapitulasi pengembalian formulir model C pemberitahuan. Dalam hal pemilih dan keluarga pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, KPPS menyampaikan foto dokumen elektronik formulir model C pemberitahuan KP kepada pemilih melalui aplikasi pesan atau surat elektronik atau media internet lainnya yang bersifat privat personal yang diketahui oleh KPPS, dan selanjutnya mengambil tangkapan layar dari hasil pengiriman pesan tersebut. Namun, apabila sampai dengan tanggal 11 Februari tahun 2024 pemilih DPT belum menerima formulir model C pemberitahuan KPU, maka pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir model C pemberitahuan KP kepada Ketua KPPS paling lambat tanggal 13 Februari tahun 2024 dengan menunjukkan KTPL. Apabila KPPS menemukan pemilih yang telah meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal atau tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan dan KPPS tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan. KPPS menandai dan mencatat keterangan tersebut dan melaporkan rekapitulasi distribusi formulir model C pemberitahuan KPU kepada PPS. Dan apabila terdapat formulir model C pemberitahuan yang tidak dapat diserahkan kepada pemilih, Ketua KPPS mengembalikan formulir model C pemberitahuan kepada PPS dengan menggunakan formulir model B pengembalian C pemberitahuan. Langkah terakhir yang harus dilakukan oleh KPPS adalah membuat tempat pemungutan suara atau TPS yang akan digunakan dalam melakukan pemungutan suara dengan pertimbangan memerhatikan kemudahan akses bagi kelompok disabilitas, pengguna kursi roda, dan lanjut usia dalam menggunakan hak pilihnya. Kerahasiaan pemilih bisa terjaga. Luas TPS harus memadai untuk pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara di TPS dengan panjang 10 meter kali lebar 8 meter atau disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa merusak tempat. Hal yang tidak bisa dikesampingkan adalah sambungan listrik dan lampu penerangan yang cukup. Dilarang mendirikan TPS di dalam ruangan tempat ibadah. Adapun TPS didirikan di ruang terbuka, pastikan terlindung dari sinar matahari dan hujan. Tahap penyiapan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta dokumen perlengkapan lainnya. Pada tahapan ini, kelompok penyelenggara pemungutan suara selanjutnya akan menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta dokumen perlengkapan lainnya dari Panitia Pemungutan Suara, paling lambat tanggal 13 Februari tahun 2024.
Adapun perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud, yaitu surat suara, tinta, segel, alat bantu tunanetra, kantong plastik, karet pengikat surat suara, formulir model C hasil salinan, dan formulir lainnya. Formulir untuk berita acara dan sertifikat, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, segel plastik pengganti gembok, sampul kertas, dan alat mencoblos pilihan. Selanjutnya, persiapan rapat pemungutan suara. Pada hari pemungutan suara, sangat ditekankan KPPS datang ke TPS lebih awal sebelum pemungutan suara dimulai. Kemudian, KPPS memeriksa TPS, peralatan, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya. Mengambil dan menempatkan kotak suara yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis pemilu beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS. Dan jangan lupa memasang DPT, DPTB, daftar pasangan calon, daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPR di provinsi, dan DPR di kabupaten kota pada papan pengumuman di TPS. Baru kemudian mempersilakan dan mengatur saksi dan atau pengawas TPS yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Ketua KPPS menerima surat mandat saksi. Jika ada 2 saksi, maka tugasnya bisa bergantian jika satu kelelahan dan butuh istirahat. Hal terpenting yang kadang dianggap remeh oleh KPPS adalah lupa atau kadang sengaja tidak memberikan salinan DPT dan DPTBB kepada saksi dan pengawas TPS. Adapun kegiatan rapat pemungutan suara dibuka oleh Ketua KPPS tepat pada pukul 7 waktu setempat. Selanjutnya, sebelum menjalankan tugas, terlebih dahulu Ketua KPPS memimpin pelaksanaan sumpah atau janji seluruh anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Dan apabila belum ada saksi, pengawas TPS atau pemilih yang hadir, maka pemungutan suara ditunda selama 30 menit sampai saksi, pengawas TPS atau pemilih hadir. Namun, apabila hingga pukul 7.30 menit waktu setempat, saksi, pengawas TPS, atau pemilih belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara. Langkah selanjutnya adalah Ketua KPPS dibantu anggota KPPS, kemudian membuka kotak suara dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta mengeluarkan dan menghitung surat suara. Apabila isi kotak suara sudah dikeluarkan, Ketua KPPS memperlihatkan kotak suara yang sudah kosong kepada pemilih, saksi, dan pengawas TPS, serta menggembok kembali kotak suara tersebut. Setelah itu, KPPS mempersilakan pemilih yang sudah datang untuk mendaftarkan diri dan mengisi daftar hadir ke anggota KPPS dengan pertimbangan mendahulukan pemilih yang sudah lanjut usia, disabilitas, serta ibu hamil dan ibu membawa anak dalam antrian pemilih. Sebelum dilakukan pencoblosan, Ketua KPPS terlebih dahulu menjelaskan kepada pemilih, saksi, dan pengawas TPS mengenai tata cara pemberian suara. Hal ini untuk menghindari adanya keliru coblos atau surat suara rusak, sebab terhadap surat suara rusak atau keliru coblos hanya diberikan 1 kali kepada pemilih. Ketua KPPS selanjutnya akan memanggil pemilih berdasarkan antrian dan daftar kehadiran pemilih dan memberikan surat suara yang telah ditandatangani Ketua KPPS. Dalam mendaftarkan diri, pemilih harus memperlihatkan model C, pemberitahuan, dan KPPS kemudian memeriksa jari tangan pemilih untuk memastikan pemilih belum menyalurkan hak pilihnya di TPS lain. Selanjutnya, meminta pemilih untuk memperlihatkan KTP A dan menandatangani formulir model C, daftar hadi.
Pemilih dalam menerima surat suara harus terlebih dahulu memeriksa kondisi surat suara di depan Ketua KPPS. Sementara itu, khusus bagi pemilih penyandang, disabilitas, dan lanjut usia yang membutuhkan pendamping harus mengisi formulir model C. Pendamping dilakukan oleh yang bersangkutan atau pendampingnya atau anggota KPPS. Setelah menerima surat suara, pemilih kemudian menuju bilik suara untuk mencoblos dengan catatan tidak diperkenankan membawa kamera, handphone maupun mendokumentasikan pilihannya. Apabila sudah mencoblos, pemilih melipat kembali masing-masing surat suara yang telah dicoblos untuk dimasukkan ke dalam kotak suara, dipandu oleh anggota KPPS dengan ketentuan. Surat suara berwarna abu-abu untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Surat suara berwarna kuning untuk pemilu anggota DPR. Surat suara berwarna merah untuk pemilu anggota DPD. Surat suara berwarna biru untuk pemilu anggota DPR di provinsi, dan surat suara berwarna hijau untuk pemilu anggota DPR di kabupaten kota. Sebelum meninggalkan TPS, pemilih yang sudah mencoblos diharuskan mencelupkan jarinya ke dalam tinta yang sudah disiapkan, sebagai tanda yang bersangkutan sudah menyalurkan hak pilih. Menjelang berakhirnya pemungutan suara, Ketua KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih DPTB untuk menyalurkan hak pilihnya dari pukul 11 sampai dengan 13 dan pemilih DPK dari pukul 12 sampai dengan 13 waktu setempat dengan cara mengumumkannya.